Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma MSC dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan ke-22. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Setelah Yesus ditolak di tempat asalnya di Nazaret, dia pergi dari sana dan kemudian dia ke Kapernaum, dan di Kapernaum pada hari Sabat ia mengajar di situ. Di situ juga mereka takjub mendengar pengajarannya. Dan mereka katakan bahwa ia mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa. Dan hal ini terasa sekali ketika di tempat ibadah di Nazaret, Yesus juga mengajar dengan begitu memukau, penuh kuasa dan wibawa, sehingga orang-orang sekampungnya, setempat asalnya sendiri, sampai bertanya-tanya dari mana kebijaksanaan atau kebajikan-kebajikan ini ada padanya. Ketika dia menyatakan Roh Tuhan ada di atasku. Dan hal ini terus berkembang. Di Kapernaum juga demikian. Dan bahkan di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Pengakuan justru datang dari iblis ini. "Hai engkau," dia katakan, "Yesus orang Nazaret." Ketika dia ditolak di Nazaret, di Kapernaum, justru pengakuan itu justru datang dari setan yang tahu persis siapa Yesus, yang kudus dari Allah. Dan Yesus pun menghardik setan itu dan keluar dari orang yang kerasukan itu. Ketika setan itu keluar dan banyak orang juga takjub, semakin takjub. Ia mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa, dan setan-setan pun tunduk kepadanya. Dan mereka katakan, alangkah hebatnya orang ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Saudara, Yesus ditolak di Nazaret, di tempat lain, di Kapernaum, ia justru dikenal dan namanya begitu disebarkan kemana-mana. Kita juga tentunya mengalami peristiwa-peristiwa dengan Yesus secara pribadi tentunya. Kebaikan-kebaikan yang kita alami, kita terima. Sukacita, kegembiraan, keberhasilan di dalam keluarga, baik kita sendiri maupun anak-anak, cucu-cucu, semua yang berhasil dan baik juga untuk kita wartakan. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Bahwa semua itu karena kuasa Tuhan. Bahwa semua itu karena campur tangan dan belas kasih Tuhan. Maka baik juga untuk kita senantiasa menyerahkan diri padanya dan mewartakan kemuliaan Tuhan. Itu menjadi suatu hal yang penting dalam pewartaan kita, menyebarluaskan. Tadi dikatakan, dan tersebarlah berita tentang Yesus, tentang Dia kemana-mana di daerah itu. Kesaksian-kesaksian tentang kebaikan Tuhan ini tentunya sangat memberi satu dorongan dan motivasi bagi semakin banyak orang untuk menyerahkan diri pada bimbingan dan kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan yang Kau nyatakan pada kami melalui Yesus Kristus Putramu yang kudus daripadamu. Kami mohon
Berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar senantiasa menyebarkan kebaikan-kebaikan yang telah Engkau nyatakan kepada kami, yang kami terima daripada-Mu, dan kiranya melalui kesaksian hidup itu, semakin banyak orang juga percaya kepadamu, menyerahkan diri kepadamu, dan dengan demikian memperoleh penyelamatan daripada-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, terutama kami, saudara-saudara kami yang secara jasmani, ragawi mengalami kerapuhan, sakit penyakit. Tuhan, kuatkan, jamah, dan sembuhkanlah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun nanti atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.